Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan untuk farmakoterapi migrain ya. Jadi untuk farmakoterapi migrain itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama untuk obat untuk pengobatan migrain sakit kepala pada migrain akut ya. Obat untuk pengobatan sakit kepala pada migrain akut. Kemudian bagian kedua nanti adalah obat yang digunakan untuk propilaksis ya. Propilaksis, obat yang digunakan untuk terapi propilaksis pada sakit kepala migrain. Jadi ini sifatnya itu adalah untuk pencegahan ya, untuk terapi jangka panjang, dan juga digunakan pada pengobatan migrain yang tidak langsung bisa sembuh ya, atau gagal dalam terapi. Jadi obatnya ada dua macam ya. Obat yang pertama yang merupakan obat migrain untuk propilaksis ya. Yang kedua adalah obat migrain untuk serangan akut ya, untuk serangan akut. Ini untuk serangan akut. Jadi ini kita bahas dulu untuk serangan akut ya. Nah, untuk obat-obat yang serangan akut itu dibagi menjadi beberapa bagian ya. Yang pertama adalah obat migrain ya, yang digunakan untuk terapi migrain ringan sampai sedang ya. Terapi migrain ringan sampai sedang. Ini ringan sampai sedang ya. Terapi migrain ringan sampai sedang ya. Nah, untuk migrain ringan sampai sedang ini kita menggunakan ibuprofen ya, atau obat-obat NSAID yang lain. Jadi yang digunakan itu misalnya ibuprofen ya, misalnya diclofenac ya. Itu adalah terapi ringan sampai sedang. Pilihan utama untuk terapi ringan sampai sedang. Kemudian untuk migrain sedang sampai berat, nah ini ya, moderate to severe, sedang sampai berat, itu menggunakan sumatriptan ya. Menggunakan sumatriptan dan menggunakan dihidroergotamin ya, atau ergotamin ya, dihidroergotamin atau ergotamin ini digunakan untuk migrain sedang sampai berat ya. Kemudian juga bisa digunakan untuk juga bisa menggunakan ergotamin tartrat ya, selain dihidroergotamin juga ergotamin tartrat ya, untuk migrain itu sedang sampai berat. Kemudian untuk mengatasi mual muntah pada migrain, jadi tadi sudah kita singgung bahwa migrain itu bisa menimbulkan efek mual muntah ya. Kita menggunakan di sini beberapa obat ya. Yang pertama obat-obat golongan fenotiazin. Ya, obat-obat golongan fenotiazin ini digunakan untuk mual muntah ya. Antiemetik di sini ya. Untuk antiemetik ya, yaitu klorpromazin dan prochlorperazin. Ini golongan fenotiazin ya. Jadi obat ini digunakan untuk mual muntah, dan obat ini mempunyai efek samping yaitu gejala ekstrapiramidal ya di sini ya. Kemudian yang golongan lain yang bukan golongan fenotiazin ya, itu obat namanya itu metoclopramid, itu juga digunakan untuk mual muntah. Ya, jadi obat mual muntahnya di sini ada 3 ya, yaitu prochlorperazin, chlorpromazin, dan metoclopramid. Nah, ketiga macam obat itu yaitu prochlorperazin, chlorpromazin, dan metoclopramid ini mempunyai gejala ekstrapiramidal ya. Gejala ekstrapiramidal itu gejala seperti tremor ya. Kemudian yang ketiga adalah intractable migraine, obat untuk mengobati intractable migraine atau migrain yang tidak bisa disembuhkan dengan obat-obat migrain biasa. Ya, di sini obat-obat untuk intractable migraine itu di sini adalah morfin ya, contohnya ya. Intractable migraine itu morfin. Kemudian chlorpromazin juga digunakan untuk intractable migraine ya. Ini ya, chlorpromazin. Kemudian di sini prochlorperazin juga digunakan untuk intractable migraine. Ya, jadi di sini intractable migraine ini di sini menggunakan 3 obat ya. Prochlorperazin, chlorpromazin, dan morfin ya. Jadi intractable migraine itu maksudnya migrain yang tidak bisa sembuh dengan obat-obat migrain biasa ya. Jadi misalnya diberikan sumatriptan ya, itu nggak sembuh.
Jadi itu ya, jadi obat-obat migrain itu ada beberapa ya tadi ya. Yang pertama adalah untuk migrain ringan ya, sampai sedang itu kita menggunakan NSAID saja ya. Kemudian kalau migrainnya itu sedang sampai berat, kita bisa menggunakan sumatriptan ya, atau dihidroergotamin ya, atau bisa juga menggunakan ergotamin ya, dihidroergotamin atau ergotamin. Kemudian kalau terjadi kegagalan dalam terapi ya, ketidaksembuhan dalam terapi ya, atau intractable ya, namanya intractable ini ya, intractable migrain, kita bisa menggunakan 3 obat di sini ya. Yang pertama adalah prochlorperazine, kemudian chlorpromazine dan morfin. Ya, jika itu obat yang tadi tidak menolong ya. Nah, kemudian kalau migrain itu disertai dengan mual muntah, maka diobati dengan metoclopramid ya, chlorpromazine dan prochlorperazine. Jadi kalau disimpulkan di sini ya, prochlorperazine dan chlorpromazine ini mempunyai 2 efek ya. Pertama untuk intractable migrain dan antiemetik ya di sini ya, obat mual muntah juga. Sementara kalau metoclopramid ini hanya murni sebagai antiemetik atau obat mual muntah. Jadi kalau disimpulkan seperti itu. Oke, kemudian kalau kita lihat satu persatu ya, yang pertama adalah ergotamin ya. Ergotamin di sini itu tadi digunakan sebagai obat migrain ringan sedang sampai berat ya. Nah, ergotamin ini adalah obat pertama yang ditemukan ya. Sudah lama sekali ditemukan sejak tahun 1925 ya di sini ya, 1925 ya. Kemudian obat ini mempunyai keuntungan utama yaitu harganya yang murah ya, harganya murah. Sehingga banyak dipakai oleh klinisi ya. Dan obat ini sudah sangat lama dipakai ya untuk pemakaian jangka panjang ya. Cuman obat ini memang mempunyai beberapa macam efek samping ya atau adverse effect. Kemudian obat ini untuk pengobatan migrain akut ya, akut migrain ya. Tuh, jadi itu obat yang termasuk ergotamin ya. Yang kedua, ergotamin ini cara kerjanya ya atau efeknya atau mekanisme kerjanya itu tidak jelas ya. Jadi mekanismenya itu banyak ya. Dikatakan di sini mempunyai beberapa efek farmakologi ya. Jadi efeknya itu tidak lebih dari satu macam, tidak spesifik ya, tidak spesifik. Di sini dikatakan reseptornya itu sampai beberapa reseptor ya di sini ya, 5HT 1B, 5HT 1D, 5HT 1F. Jadi di sini mempunyai efek juga adrenergik ya, dan mempunyai efek dopaminergik. Ya, jadi obat ini memang efeknya tidak spesifik ya, sehingga mempunyai banyak efek samping ya, karena dia itu tertangkap pada reseptor yang beda-beda. Kemudian obat ini juga mempunyai efek vasokonstriksi ya, mempunyai efek vasokonstriksi. Jadi seperti tadi saya sampaikan dalam patologinya itu, migrain itu adalah vasodilatasi ya, sementara obat ini mempunyai efek mengatasi vasodilatasi ya pada migrain dengan cara vasokonstriksi ya. Efeknya itu juga mempunyai efek vasokonstriksi. Jadi memang kalau yang dinamakan golongan ergot ini efeknya banyak ya. Tidak hanya sekedar vasokonstriksi, tapi di sini juga mempunyai efek agonis ya pada reseptor 5HT. Jadi efeknya itu tidak spesifik ya. Itu golongan ergotamin, maka efek sampingnya juga banyak ya. Dan yang kedua ini golongan triptan ya. Jadi golongan triptan itu di sini itu salah satunya adalah sumatriptan ya. Sumatriptan ini termasuk golongan triptan yang digunakan untuk mengobati migrain sedang sampai berat ya. Obat pilihan utama untuk migrain sedang sampai berat ya, golongan triptan ya. Contohnya di sini yang disebut hanya satu itu sumatriptan ya. Sebenarnya cukup banyak ya golongan triptan ini ya. Di sini ada sumatriptan ya, zolmitriptan ya, naratriptan dan sebagainya. Obat ini adalah obat pilihan utama untuk migrain dan lebih baik dibanding dengan ergotamin, tetapi kelemahannya obat ini harganya mahal ya. Ini kelemahannya harganya mahal. Obat ini
apa namanya itu adalah obat pilihan utama ya jika pemberian analgesik atau NSAID itu tidak merespon. Jadi kalau ada orang menderita migrain ringan ya diberikan ibuprofen, diberikan diclofenac kemudian tidak merespon maka diberikan obat-obat golongan triptan ya. Obat pilihan utama ya. Dan obat ini efektif ya diminum pada migrain yang sudah diderita oleh pasien 4 jam atau lebih. Jadi kalau ada orang kena serangan migrain ya sudah 4 jam ya itu bisa diterapi dengan obat ini. Ya. Jadi bisa diterapi dengan golongan triptan ya. Sementara kalau yang baru migrainnya baru saja dialami itu menggunakan golongan ERCOT ya. Jadi bedanya ya kalau ergotamin ya dengan triptan itu bedanya kalau serangannya sudah agak lama menggunakan golongan triptan, kalau serangannya itu baru ya belum lama itu menggunakan golongan ERCOT ya. Nah, di sini juga dikatakan ya, disinggung di sini bahwa apa namanya itu obat ini high cost ya atau harganya mahal ya. Di sini itu high cost atau harganya mahal triptan ini ya. Tuh, kemudian untuk triptan ya ini golongan triptan kemudian